Ya Yesus. Sungguh yang syukur atas semua yang telah memberikan apa yang baik Ya Yesus. Bahkan sedikit dan kebenaran Tuhan masih begitu kuat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya hamba Tuhan bahwa semua apa yang kami dengar sama-sama di pagi hari ini semuanya berasal dari Tuhan. Berkati juga Tuhan para jemaat yang sudah mau datang beribadah kepada-Mu yang ingin untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus. Saya sapa kita semua salam. Sekali lagi salam. Tentunya saya tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri saya karena saya praktik di sini kurang lebih 1 bulan. Mungkin ada jemaat yang baru, jadi tidak salah untuk saya juga harus memperkenalkan diri. Bapak Ibu, perkenalkan singkat saja, nama saya Gilbert. Saya asalnya dari Ambon, semester 5. Dan ini ada mata kuliah yang harus kami tuntaskan, yaitu berkhotbah di jemaat-jemaat. Nah, puji Tuhan, kemarin setelah Bapak Gembala izin mengikuti pernikahan di Banda Jaya, saya sempat ngomong dan puji Tuhan Bapak Gembala mengizinkan untuk saya dapat berkhotbah di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak perlu lagi berlama-lama. Di sini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Amin. Sebab itu, saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu tinggal menyimak di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Judul firman Tuhan berkat. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil ternakmu yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah pakanmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, terkadang Bapak Ibu, pernahkah kita merasakan diri kita bahwa kenapa kita harus perlu pergi ke gereja, bahkan kenapa kita harus merelakan waktu kita untuk datang ke gereja untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan mau memuji dan menyembah kepada Tuhan. Nah, tentu banyak alasan yang harus kita berikan jawaban. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu jawaban yang hanya saya mau bilang dari pertanyaan saya tadi, bahwa itu adalah ketaatan kita sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu tema yang akan saya bawa pagi hari ini untuk benar kita di pagi hari ini yaitu taat adalah mendengar dan melakukan. Sekali lagi, tema yang saya bawa di pagi hari ini adalah taat adalah mendengar dan melakukan. Nah, Bapak Ibu, kita berbicara tentang mendengar. Mendengar adalah sesuatu yang orang bicarakan kepada kita, orang menyampaikan kepada kita, kita mendengar, kita amati, kita sesama. Nah, setelah kita mendengar, kita melakukan. Nah, setelah kita melakukan Bapak Ibu, itu adalah yang dinamakan sebagai ketaatan.
Nah, artinya ketaatan bisa disingkatkan bahwa ketaatan itu adalah ketika kita mendengar sesuatu lalu kita melakukannya dengan baik. Nah, oleh sebab itu tema yang saya bawa adalah taat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat konteks latar belakang dari kitab Ulangan ini, Bapak Ibu. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa, mereka berkeliling di padang gurun. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, ini adalah akhir dari penyampaian Musa ketika dia mau digantikan oleh Yosua. Ini adalah kata-kata terakhir yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada di waktu padang gurun. Nah, kalimatnya bertujuan kepada generasi yang akan datang, generasi muda. Karena Bapak Ibu, kenapa dikatakan sebagai generasi penyampaian ini dikatakan untuk generasi muda? Karena pada waktu itu selama bangsa Israel masih berada di padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut terhadap Musa. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa. Entah itu makanan, entah itu pakaian, bahkan apapun yang mereka perlukan, mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa. Oleh sebab itu Musa melontarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada terkhususnya untuk generasi muda setelah dia diganti oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berbicara tentang taat, mendengar dan melakukan ini. Tentunya ini adalah sebuah janji yang Allah berikan kepada Musa, lalu Musa sampaikan kepada orang Israel bahwa ketika kamu taat, ketika bangsa Israel taat, mereka akan mendapatkan hadiah atau bisa dikatakan sebagai imbalan begitu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa kadang-kadang orang hanya perlu untuk mendengarkan sesuatu, tapi mereka tidak mau untuk melakukan. Dan terkadang Bapak Ibu, orang mau mendapatkan berkat, mereka hanya minta kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi apa yang harus mereka lakukan tidak ada Bapak Ibu. Nah, yang Tuhan mau pada orang Israel, bahkan pada kita yang ada di sini Bapak Ibu, bahwa ketika kamu mau mendapatkan berkat atau minta sesuatu kepada Tuhan, kamu perlu mendengarkan suara Tuhan. Nah, setelah mendengarkan suara Tuhan, Bapak Ibu juga harus mau untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, ini juga bersamaan dengan konteks orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu. Ketika Musa bersuara kepada mereka bahwa engkau harus taat karena engkau akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala jerih payahmu, ternakmu, bahkan berkat itu berlimpah atasmu, bahkan engkau akan ditinggikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus perlu taat kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber berkat kita sendiri. Tidak salah untuk orang Kristen menyembah kepada Tuhan, tidak salah untuk orang Kristen tetap berdoa dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berbicara tentang taat, orang Kristen pasti harus tetap taat. Taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan taat untuk sering datang ke gereja, taat untuk selalu memuji dan menyembahkan oleh Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, ada 3 hal penting kenapa kita sebagai orang Kristen ini harus tetap taat. Ketika kita taat, kita melakukan. Ketika kita taat, kita mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita harus melakukannya. Nah, ketika kita melakukan kedua hal ini Bapak Ibu, tentunya ada sesuatu yang Allah berikan, sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita taat, kita mendengar dan kita melakukannya, bahkan itu kita akan mendapatkan, Tuhan akan meninggikan kita. Nah, kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-28 ini, ayatnya yang kedua, bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Allah. Nah, Bapak Ibu, ini berbicara bagaimana ketika kita selalu mendengarkan perkataan Allah. Di dalam mendengarkan perkataan Allah Bapak Ibu, kita perlu harus melakukannya. Untuk kita mau ditinggikan Bapak Ibu, kita perlu melakukan kedua hal ini.
Untuk ini adalah janji yang Allah yang diberikan oleh Musa untuk bagaimana dia memberitakan kepada bangsa Israel pada saat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, walaupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam pekerjaan kita mau melakukan sesuatu, kita perlu mendengarkan suara Tuhan dahulu. Untuk mendengarkan suara Tuhan, hal yang pertama untuk kita lakukan adalah kita berdoa, minta tuntunan, minta hikmat agar Tuhan memberikan kita petunjuk. Ketika kita sudah mendengarkan petunjuk itu, kita melakukannya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah melakukan kedua hal ini, bahkan apapun yang kita minta, Tuhan akan meninggikan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, terlalu banyak orang ini pengen ditinggikan dalam hal pekerjaan. Bahkan anak-anak sekolah saat ini mau untuk mendapatkan peringkat, mau untuk mendapatkan prestasi, mereka tetap berdoa. Ya, tentu untuk kita melakukan doa itu perlu. Tapi apa yang harus kita sudah berdoa, tindakan apa yang harus kita buat? Yaitu taat. Nah, kita taat itu kita perlu untuk melakukan sebagai bukti bahwa kita taat, kita perlu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai tindakan nyata, kita perlu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan bilang kalau kita nggak usah buat itu, ya memang kita nggak usah buat itu. Ketika Tuhan bilang kamu kesana dan kamu buatlah itu dan ini, maka kesanalah. Nah, kisah ini Bapak Ibu diingatkan saya ketika Abraham, Bapak Ibu. Abraham dipanggil oleh Allah, dia meninggalkan segala hartanya, bahkan dia meninggalkan segala statusnya untuk mengikuti Allah. Bahkan mengikuti Allah Bapak Ibu bukan sekedar enak-enak, bahkan bukan sekedar kayak mengikuti Allah itu kita orang Kristen akan bahagia selamanya, enggak Bapak Ibu. Nah, kita orang Kristen mengikuti Tuhan, kita perlu menderita. Ketika kita menderita, di akhir penderitaan kita, maka Tuhan akan tinggikan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hal yang pertama ini perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau ditinggikan Tuhan. Mau pekerjaan kita terus berkembang, mau ternak kita terus berkembang. Nah, perlu untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan nyata kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan kita yang mungkin membuat kita lupa akan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita lupa untuk berdoa. Padahal sudah jelas dikatakan bahwa ikutilah perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan dalam apa Bapak Ibu? Konteks yang Musa berikan dalam kitab Ulangan ini adalah hukum Taurat yang diberikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Musa berkata kepada mereka jangan membunuh, tapi mereka masih tetap saja membunuh. Mereka masih tetap untuk bersungut-sungut. Maka firman Tuhan ini Allah berikan kepada Musa untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi pedoman bagi bangsa Israel untuk mereka tidak lagi bersungut-sungut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ditinggikan Tuhan bukan berarti kita tiba-tiba jalan-jalan kita langsung ditinggikan Tuhan, langsung diangkat Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Hal yang harus memang kita lakukan adalah kedua hal tadi, yaitu taat, kita mendengarkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita perlu taat dan mendengar serta melakukannya, yaitu Tuhan akan memberikan kita berkat. Nah, kita lihat dalam pasal 28 ayatnya yang kedua lagi Bapak Ibu, sampai ayatnya yang ke-5. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bapak Ibu, ini berbicara bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen, berkat ini yang selalu nanti-nantikan sebagai kita orang Kristen. Karena apa? Berkat ini berbicara bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat berbicara itu tentang bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita boleh datang ke gereja, kita boleh hidup sampai saat ini, bahkan kita masih bernafas, masih melihat,
itu semua adalah berkat Tuhan. Nah, hal inilah yang ditekankan oleh Musa kepada bangsa Israel, bahwa tidak boleh sekalipun mereka bersungut-sungut kepada Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berbicara tentang berkat ini. Berkat kadang-kadang orang Kristen mau hanya berkat jasmani, dan dipikirnya apalah hanya uang, hanya pekerjaan mereka memadai, bahkan pekerjaan mereka harus bisa naik jabatan. Nah, inilah kadang-kadang membuat orang Kristen itu tidak mau lagi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terkadang orang Kristen hanya berdoa minta kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Bagaimana kita harus taat dalam melakukan sebuah pekerjaan, bahkan sebuah aktivitas kita sehari-hari, kita harus perlu melakukan ketaatan dalam kehidupan kita. Komitmen yang harus kita berikan kepada Tuhan, bahkan hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita taat, kita harus mendengarkan dulu apa suara Tuhan terhadap kehidupan kita. Setelah kita mendengarkan, baru kita melakukan. Ketika Bapak Ibu semua melakukan kedua hal ini, bahkan ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh tetap untuk melakukan kedua hal ini, saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Bahkan diberkatilah semua, dikatakan bahwa diberkatilah semua ternakmu, bahkan kandunganmu. Nah, ketika kita mau untuk diberkati Tuhan dengan sepenuhnya, kita perlu melakukan kedua hal ini, yaitu taat untuk mendengarkan, lalu melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita taat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, diberkati ini Bapak Ibu, berkat yang selalu kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kadang-kadang kita orang Kristen tidak terlalu puas dengan apa yang sudah kita miliki, bahkan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita mau lebih, bahkan kita memaksa Tuhan, Tuhan aku mau ini lagi, Tuhan aku mau itu lagi. Tanpa kita sadari, kita sudah memaksakan Tuhan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang mau saya tekankan pada hari ini untuk kita semua, bahwa ketika Bapak Ibu mau diberkati, baik itu pekerjaan, baik itu apapun yang Bapak Ibu lakukan, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu perlu taat. Karena ini janji yang Allah berikan, bahkan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dikatakan dalam kisah Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunannya banyak seperti pasir di laut, bahkan bintang di bumi, di langit. Nah, itu semuanya terjawab Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita katakan ketika kalau kita taat seperti Abraham, kita taat seperti Ayub, walaupun keadaannya sudah dikatakan sebagai orang yang tidak tertolong lagi, tapi Ayub tetap taat Bapak Ibu. Ayub tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan Ayub tetap melakukan kebenaran firman Tuhannya dalam hidupnya, walaupun hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Nah, akhir dari semua yang dia lakukan itu, Tuhan membalas budi. Bahkan janji Tuhan pun Tuhan tidak pernah ingkari dalam kehidupan kita. Asalkan apa Bapak Ibu, asalkan kita mau taat. Kita mau taat dalam arti kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terus kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita tanpa kita mau untuk meminta, tanpa kita mau untuk Tuhan, aku mau itu dan ini, Tuhan akan berikan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak sering kita melakukan pekerjaan kita tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Nah, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, hal yang akan kita terima adalah sia-sia. Bahkan kalau kita mau untuk mendapatkan berkat lebih dalam kehidupan kita, kita tidak pernah untuk meminta, bahkan kita meminta sekalipun, tapi kita tidak mau untuk bekerja keras. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, berkat yang Tuhan berikan, Tuhan mau dulu agar kita mendengarkan perkataan Tuhan, mengikuti semua perintah Tuhan. Ketika kita mendengarkan semua perkataan Tuhan, terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya jamin dan percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu butuhkan, Tuhan penuhi dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu,
hidup ini harus tetap mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Baik itu tempat pekerjaan, ketika Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus mengingatkan Tuhan, mengingatkan kita sebagai manusia biasa, kita perlu berdoa, minta tuntunan, minta jalan. Ketika kita punya beban berat dalam kehidupan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta hikmat. Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita mendengar apa kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan mempermudah semua apa yang kita butuhkan. Nah, dipanggil Bapak Ibu, Tuhan mau untuk memanggil kita sebagai orang Kristen untuk tetap melayani Tuhan. Dalam arti Bapak Ibu, kita orang Kristen bukan hanya melayani Tuhan dalam pekerjaan kita saja, tapi boleh dilakukan dimanapun kita berada, bahkan itu di jalan-jalan kita boleh melakukan penginjilan. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita taat dan kita mendengarkan perintah Tuhan. Ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, kita boleh melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, akhir dari Bapak Ibu telah melakukan kedua hal itu, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka semuanya itu Tuhan berikan. Bapak Ibu mau apapun Tuhan berikan. Itu adalah janji Allah kepada bangsa Israel lewat Musa, supaya mereka tetap teguh dan tetap percaya untuk selalu mendengarkan perintah Tuhan. Walaupun di zaman dulu mereka tetap di padang gurun, mereka lapar, mereka haus, bahkan mereka sering bersungut-sungut kepada Musa, "Oh Musa, kami lapar, kami ini dan ini." Tetap Tuhan memberikan mereka pertolongan. Karena apa? Mereka adalah umat pilihan Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita sekali-kali untuk tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan kadang-kadang datang lewat khotbah, datang lewat ceramah orang tua, lewat apapun yang orang berikan kepada kita. Kadang-kadang kita ditegur lewat apapun, bahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sekalipun kita tidak tahu apa itu. Bahkan kita dipanggil untuk melayani Tuhan pun kadang-kadang kita ragu, tapi keraguan itu bisa kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita mau untuk keluar dari keraguan itu, kita perlu untuk meminta hikmat, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, saya juga sebagai kesaksian saya tidak mau sama sekali untuk masuk teologi. Awalnya Bapak Ibu, awal saya lulus SMA, saya tes staf pramugara di Makassar. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya lolos di urutan ke 148 tidak salah, saya masih ingat. Nah, ketika sudah lulus Bapak Ibu, saya mau buat paspor daerah, karena seminggu lagi saya akan berangkat ke Makassar dan kita mau melakukan magang di Singapura selama 3 bulan. Nah, Bapak Ibu, dengan kepercayaan diri saya waktu itu karena istilahnya masih lagu Bapak Ibu, masih baru SMA, saya mau tetap untuk harus melanjutkan apa yang sudah menjadi tujuan saya. Itu dalam konsep pemikiran saya Bapak Ibu. Saya tidak pernah untuk berdoa, saya tidak pernah untuk membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan sekalipun saya tidak pernah untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lanjut cerita. Ketika saya sudah buat paspor daerah untuk pergi ke Makassar dan melanjutkan magang di Singapura, tiba-tiba ada satu kejadian keluar di TV bahwa pesawat kurang waktu itu antara pesawat Sriwijaya yang jatuh di lautan, terus penumpangnya semua meninggal. Dari situ kedua orang tua saya, Bapak Ibu, langsung ragu dengan kepergian saya. Dari situ Bapak Ibu, mereka nggak mau menolak, batal semua perjalanan hidup saya. Bahkan saya pun sempat kesal sebagai manusia biasa. Saya benci sama orang tua saya, Bapak Ibu. Saya bilang begini, karena saya anak laki-laki sendiri, makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa saya tidak boleh pergi. Karena kalau pergi ke sana, kenapa gak ada lagi yang menggantikan dalam keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lanjut cerita, saya
kesal terhadap orang tua saya bilang terhadap mereka bahwa saya tidak mau lagi untuk pergi ke gereja, saya tidak mau lagi untuk sama-sama pergi mereka beribadah, walaupun jam beribadah pun saya tidak mau pergi. Nah, Bapak Ibu, dalam kekesalan itu saya selalu meluangkan waktu saya untuk pergi bersama teman-teman saya, masuk rumah itu, keluar dari rumah itu jam 7 malam, masuk pun jam 5 atau jam 6 pagi. Karena saking kesalnya saya terhadap kedua orang tua saya juga sempat marah kepada Tuhan dan semua kepada Tuhan. Tuhan, kenapa mesti ini terjadi dalam kehidupan saya? Nah, singkat cerita, saya boleh dipanggil oleh satu hamba Tuhan bahwa ketika dia bilang begini, ketika kamu mau itu tapi tidak sesuai dengan maunya Tuhan, tentunya tidak akan terjadi. Nah, perkataan itu saya ingat terus dan saya boleh memperbaiki diri saya boleh mengulang dan kembali lagi untuk hidup baik-baik dengan kedua orang tua saya boleh pergi lagi ke gereja. Nah, setelah itu, karena sudah tidak lagi saya pikirkan tentang penerbangan itu, ada om saya datang ke rumah bilang, mumpung kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak buat apa-apa, bahkan nggak kuliah juga, kamu boleh ikut tes tentara. Saya senang Bapak Ibu, dari situ selama 2 bulan saya mengikuti proses, saya latihan, diarahkan itu dan ini, saya lakukan semuanya Bapak Ibu. Tapi di satu sisi saya tidak pernah berdoa Bapak Ibu. Saya tidak pernah membaca Alkitab, apakah ini benar-benar dengan perkataan Tuhan atau maunya Tuhan, saya tidak pernah libatkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika saya mau tes Bapak Ibu, ada satu kejadian terjadi lagi dalam berita bahwa angkatan laut itu naik kapal selam terus tenggelam dan semua orang tidak tertolong. Dari situ Bapak Ibu, orang tua saya mulai panik kembali. Nah Bapak Ibu, paniknya itu langsung dengan spontan mereka bilang, gak usah tes. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu kenapa jauh dari orang tua tidak dapat melihat wajah bahkan sentuh tubuh kamu sekalipun. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, saya kembali kesal. Saya bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nah ketika saya di dalam fase yang tidak saya inginkan, bahwa saya lari kepada Tuhan. Nah, saya bilang, Tuhan, kenapa harus bisa terjadi seperti ini? Kenapa saya sempat bilang satu kata dalam doa saya, Tuhan, kenapa saya terlahir dari perbuatan seperti ini? Saya sempat menyangkal hal itu, karena dalam kekesalan saya tidak berpikir panjang lebar, saya lakukan hal yang sudah saya lakukan duluan, pergi jalan-jalan sama teman, luangkan waktu dan beribadah. Saya tidak pernah beribadah sampai satu hari Bapak Ibu saya ditegur oleh orang tua saya bahwa kamu tuh harus begini. Nah ketika saya dipanggil kembali oleh satu hamba Tuhan tersebut, dia bilang bahwa kamu, ketika kamu sudah melakukan itu dan ini, apakah kamu melibatkan Tuhan? Apakah kamu mendengarkan perkataan Tuhan? Dan apakah di dalam pendengaran itu kamu sudah lakukan kehendak Tuhan? Saya bilang saya tidak pernah untuk melibatkan Tuhan dalam segala proses saya. Dari situ Bapak Ibu, dia memberikan saya motivasi. Dia bilang ke saya, kamu itu sebenarnya taat, tapi di dalam ketaatanmu kamu tidak mendengar apa maunya Tuhan. Nah ketika kamu tidak mendengarkan apa maunya Tuhan, bahkan apapun yang kamu sudah rencanakan dari awal, semuanya pasti akan gagal pada waktunya. Oleh sebab itu, dari situ pemikiran saya terbuka, dia arahkan saya terus membaca Alkitab Bapak Ibu, terus membaca Alkitab, terus taat untuk membacakan kebenaran firman Tuhan, berdoa, berpuasa, dan pada akhirnya saya boleh membuka diri untuk menerima apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, inilah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang pernah Bapak Ibu alami, apakah sama dengan cerita saya. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada kita, bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau untuk kita didekati, ditinggikan, akan mendapat berkat, kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Taat. Ketika kita taat, kita boleh untuk melakukannya. Apa yang Tuhan perintahkan, kita harus mau untuk
melakukannya. Oleh sebab itu, tiga hal ini yang penting ketika kita mau mendapat berkat, kita harus taat. Ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, kita boleh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi satu lagu, Liku-liku. Lagu ini Bapak Ibu selalu mengingatkan saya bahwa di dalam segala penderitaan saya